berikutnya. Kali ini pemirsa berbicara mengenai orang tua. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Denada harus kehilangan ibunda tercinta. Dan kita lihat bagaimana perjuangan seorang Denada, seorang wanita yang begitu tangguh sekali. Cobaan hidup di ups and downs, naik turunnya kehidupan seorang Denada. Kita tahu perceraian, kemudian juga kondisi kesehatan putri tercinta Aisyah yang sampai dengan sekarang masih harus terus untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Yang alhamdulillah memang sudah berangsur baik, tapi juga kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu sang ibunda tercinta menghembuskan nafas terakhir di Banyuwangi. Tapi ada satu fakta unik ketika sang ibunda tercinta menghembuskan nafas terakhirnya di Banyuwangi. Denada yang saat itu tengah melakukan produksi syuting, dia pulang ke Banyuwangi dan dia mengendarai mobil sendiri. Dia nyetir mobil sendiri. Betapa tangguhnya wanita ini. Ya, kita akan lihat bagaimana perjuangan seorang Denada dari semua tantangan yang dihadapinya tahun demi tahun dalam tayangan berikut ini. Ibu adalah surga bagi seorang anak, seperti yang dirasakan oleh penyanyi Denada. Sepanjang meniti karir sebagai penyanyi, banyak sudah lika-liku hidup yang dialami Denada, mulai dari badai perceraian, sampai dengan vonis dokter bahwa sang buah hati tercinta menderita sakit leukemia atau kanker darah. Tapi Denada mengungkapkan bahwa selama menjalani masa-masa sulit itu, ada sosok sang ibunda tercinta, yaitu Emilia Contessa, aktris dan juga penyanyi yang selalu hadir sebagai sumber semangat dan penghiburan bagi Denada. Sekitar tahun 2018, Allah mengizinkan saya dan anak saya untuk menjalani perjalanan. Saya mendampingi anak saya yang pada saat itu didiagnosa leukemia atau kanker darah. Ustaz. Selama perjalanannya, ibu saya itu adalah kekuatan bagi saya. Penguat, pembimbing, ibu saya berada di samping saya, mendoakan saya. Sehingga selama hidup saya itu merasa seperti yang tadi Ustadz bilang, hidup saya tuh mungkin gak selalu indah, mungkin tidak selalu mudah. Bahkan saya menjalani perjuangan berjuang berdua bersama ibu saya. Kita pernah mengalami hal itu. Tapi saya selalu merasa bahwa hidup saya selalu baik-baik saja. Karena selalu ada ibu saya di samping saya. Denada harus mengakui bahwa titik paling rendah yang pernah dialami adalah ketika sang buah hati tercinta divonis sakit leukemia. Dan pada saat yang sama, rumah tangganya pun telah hancur. Pada momen ini, satu-satunya sumber kekuatan bagi Denada untuk menjalani semuanya ini hanyalah doa dari sang ibunda tercinta. Pada saat titik kehidupan saya yang terendah, yang tersulit dalam hidup saya tetap merasa semuanya baik-baik saja. Karena ibu saya ada. Setiap saya sedih, setiap saya takut, setiap saya khawatir, setiap saya tidak berdaya, setiap saya merasa saya lemah. Selain saya memohon langsung kepada Allah, saya selalu bilang kepada ibu saya, "Mah, tolong aku, tolong Dena," bilang gitu. Doakan saya. Bahkan dulu, Ustaz, anak ibu saya tuh ada 4, Ustaz. Kebetulan saya ini sulung dan perempuan sendiri. Saking saya taunya betapa ibu saya itu istilahnya dalam tanda kutip jalan ajaib saya untuk bisa mencapai kebahagiaan, mencapai ridho Allah, mencapai keinginan-keinginan saya, betapa kekuatan doanya. Saya tuh suka bilang sama ibu saya, "Mah, hari ini udah doain aku belum?" "Udah," mama dulu selalu ngomong gitu. Semua anak mama 4-4-nya sudah mama doain semuanya. Saya bilang, saya gak mau. Dena maunya kalau misalnya mama doain yang lain 4 kali, Dena maunya didoainnya 20 kali. Tapi setelah kepedihan demi kepahitan dialami Denada, tibalah hari yang paling menakutkan bagi Denada dan paling ditakuti selama ini. Tanggal 27 Januari 2025, kabar duka datang kepada Denada pada saat ia sendiri sedang syuting acara live di sebuah stasiun televisi. Denada dikabarkan bahwa sang ibunda telah meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Banyuwangi, Jawa Timur karena menderita sesak nafas akibat sakit jantung. Dunia seakan runtuh sudah bagi Denada. Hatinya remuk karena tiang kokoh yang selama ini terus menopangnya dengan doa telah roboh. Setelah sekian lama saya menjalani kehidupan dengan anak saya, ibu saya mendampingi juga untuk anak saya menyelesaikan, alhamdulillah Ustaz, menyelesaikan pengobatannya.
Setelah pengobatannya selesai, di bulan Januari kemarin, Allah ambil ibu saya kembali. Di satu sisi saya merasa, ya Allah, terima kasih ya. Engkau telah izinkan ibu saya untuk tetap berada bersama saya dan mendampingi saya di saat-saat terberat di hidup saya. Tapi di sisi lain, saya seperti kehilangan setengah nyawa saya, Ustaz. Saya seperti merasa, gimana saya harus hadapin hidup saya kalau nggak ada ibu saya di samping saya. Saya harus minta didoain siapa? Saya harus nangis ke siapa? Kini, hidup masih terasa hambar untuk dijalani Denada. Sumber kekuatan dan inspirasi hidup itu sudah tiada secara fisik. Meski dalam batin Denada meyakini bahwa sang ibunda masih akan terus mendoakannya dari dunia yang sudah berbeda. Meski demikian, Denada terus bertanya-tanya, sumber kekuatan apa lagi yang bisa ia dapatkan untuk menopang kehidupannya selama di dunia? Yang merasa kehilangan separuh jiwanya, yakni ibu dalam hidupnya. Begitupun juga Ahilman. Saya ditinggal orang tua saya ketika saya kecil. Ditinggal ayah saya, kemudian menyusul ditinggal oleh ibu saya. Tidak mudah punya perasaan untuk kuat ketika orang tua sudah tiada. Tapi hidup harus terus berjalan. Saya sering bilang, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Guru saya pernah berpesan, Hilman, kamu dengan orang tuamu bukan berpisah, tapi beda take off-nya saja. Untuk ibunya yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hari tuanya. Dan untuk ibu kita yang telah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburan ibu kita raudhah min riyadil jannah, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan ibu kita di surganya. Amin ya rabbal alamin.